Halo semuanya, kali ini mari kita sama-sama mengupas sedikit latar belakang Gosho atau surat dari Nichiren Daishonin yang berjudul Genderang di Gerbang Guntur. Surat ini ditulis oleh Nichiren Daishonin pada tahun 1278 saat beliau berada di Gunung Minobu dan diberikan kepada muridnya yang dipanggil sebagai biksuni awam bernama Senichi. Biksuni awam Senichi dan suaminya yang bernama Abutsubo adalah penduduk lokal dari Pulau Sado yang letaknya ada di provinsi yang berbeda dari Gunung Minobu, tempat Daishonin berada saat itu. Seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya, Daishonin pernah mengalami tekanan yang sangat besar dari pihak penguasa Jepang, sehingga beliau diasingkan ke Pulau Sado. Selama berada di Pulau Sado, banyak sekali hal yang terjadi. Salah satunya adalah di mana biksuni awam Senichi dan Abutsubo pada akhirnya menjadi murid Daishonin yang sangat unggul di sana. Walau pasangan suami dan istri ini sudah lanjut usia, mereka selalu berusaha melindungi Daishonin dengan jiwa dan raga mereka agar Daishonin dapat terlindungi dan segala kebutuhan hidupnya tercukupi selama berada di Pulau Sado. Setelah Daishonin dinyatakan bebas dari segala ancaman dan hukuman dari pihak penguasa, beliau kemudian baru memutuskan untuk menetap di Gunung Minobu. Setelah Daishonin berada di Gunung Minobu, biksuni awam Senichi meminta suaminya, Abutsubo, untuk mengunjungi Daishonin setiap tahun sambil membawa sumbangan. Melalui surat ini, Daishonin ingin berterima kasih, memuji, dan memperlihatkan wujud perhatian yang sangat tulus kepada biksuni awam Senichi. Walau sudah lanjut usia, ia harus menetap di Pulau Sado dan menjaga rumah tanpa suaminya. Sementara suaminya pergi mewakilinya membawa banyak sekali sumbangan untuk Daishonin dan menempuh perjalanan yang sangat jauh dan berbahaya, bahkan melalui beda pulau dan provinsi tanpa bisa menggunakan transportasi modern seperti saat ini. Setiap kali Abutsubo berkunjung, Daishonin akan menitipkan surat untuk biksuni awam Senichi. Dalam surat ini, Daishonin banyak menceritakan perumpamaan tentang makna sumbangan dan juga tentang kekuatan karunia kebajikan dari sutra bunga teratai yang sangat luar biasa. Salah satunya, Daishonin menceritakan tentang seorang anak laki-laki bernama Kemenangan Kebajikan yang bisa terlahir kembali sebagai Raja Asoka karena ia pernah dengan tulus menyumbangkan kue tanah kepada Sang Buddha Sakyamuni. Daishonin juga menerangkan bahwa Sutra Bunga Teratai adalah guru dari semua Buddha selama 3 masa di 10 penjuru. Jika menyumbang kepada Sutra Bunga Teratai dengan ketulusan hati, artinya adalah sama dengan menyumbang kepada para Buddha. Karunia kebajikan yang diterima oleh penyumbang tersebut adalah tidak terukur. Karena biksuni awam Senichi sudah lanjut usia, ia mungkin khawatir tidak bisa bertemu lagi dengan Daishonin yang tinggal di Gunung Minobu. Daishonin juga mengajarkan kepercayaan yang mampu mengubah karma apapun. Sutra Bunga Teratai bagaikan sang raja dari singa di antara semua sutra. Oleh karena itu, wanita yang menerima dan mempertahankan kepercayaan pada Sutra Bunga Teratai tidak perlu takut kepada apapun. Dalam surat ini pun, Daishonin terus-menerus mengakui ketulusan hati dari biksuni awam Senichi dengan memberikan banyak perumpamaan. Seperti cahaya rembulan yang langsung terpantul di permukaan air, atau seperti genderang di gerbang guntur yang suaranya pasti akan langsung terdengar bahkan di tempat yang jauh sekalipun. Walau tanpa bertatap muka, ketulusan hati seorang murid pasti akan sampai dan dapat dirasakan oleh gurunya. Daishonin memberikan dorongan semangat kepadanya, hati Anda selalu bersama saya. Ketulusan hati seseorang adalah sangat berharga. Daishonin juga menerangkan pentingnya persatuan hati antara guru dan murid. Perjalanan untuk mencapai kesadaran Buddha pun sama. Meskipun terpisah jauh dan hidup di dunia saha, sangatlah penting bahwa hati kita sebagai guru dan murid sama-sama berada di puncak Garuda, yaitu dunia Buddha. Lebih dalam lagi, Daishonin mengajarkan bahwa dalam perjalanan untuk mencapai kesadaran Buddha, hatilah yang paling penting. Meskipun tubuh kita ada di dunia saha yang penuh kesulitan dan penderitaan, hati kita yang menegakkan ajaran yang sesungguhnya, yakni Sutra Bunga Teratai, adalah selalu bersama dengan Daishonin di puncak Garuda atau suasana jiwa dunia Buddha. Dunia saha yang penuh dengan tantangan hidup ini adalah panggung misi hidup kita. Maka kita harus bangkit berjuang demi Kosen Rufu sehingga tempat atau kondisi seburuk apapun pasti bisa kita ubah menjadi tanah pusaka.
Hati kita yang selalu mau mencari Buddhisme dan mencari guru akan membuka jalan menuju kesadaran Buddha bagi kita. Ketulusan hati dari Biksuni Awam Senichi dan Abu Tsebo betul-betul memberikan kita contoh panutan agar menjadi orang-orang yang selalu tulus dan selalu mengutamakan perjuangannya untuk menjalankan Buddhisme ini berdasarkan hati guru dan murid. Yakinlah bahwa niat dan ketulusan hati kita pasti akan tersampaikan dalam kondisi apapun. Jangan pernah ragu untuk membuat kebaikan, dan jangan pernah menyepelekan perjuangan kita sendiri maupun orang lain untuk berjuang dalam Buddhisme. Melalui kekuatan Buddhisme yang tak terukur dan dengan bimbingan dari guru, hidup kita pasti akan selalu bersinar dengan karunia kebajikan sebagai pelaksana dari Sutra Bunga Teratai.